Ini pelajaran untuk rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak ada dua nakoda. Paham ya? Ini pelajaran buat suami dan buat istri. Seorang suami harus punya power di rumahnya. Jangan jadi kucing dalam rumah. Dengar. Kadang kalau sama istri begini, la ilaha illallah. Memberikan kasih sayang, kelembutan kepada istri wajib hukumnya bagi suami. Nggak boleh berlaku kasar kepada istri. Tapi bukan berarti suami itu disetir sama istri. Wallah nggak boleh. Suami akhir zaman itu. Suami akhir zaman nggak tegas nasihatin istri, nggak tegas. Istri buat salah, anak mendingan diem Ustaz. Syaiton bisu berwujud suami. Afan ya, anak keras ya dalam masalah rumah tangga ya. Seperti itu. Seorang wanita yang sudah nusus kepada suami, baru itu berhak untuk mendapatkan hukuman. Dengar ya, sampai sini ya. Ini pelajaran untuk istri dan pelajaran untuk suami. Artinya apa? Suami itu harus punya muru'ah. Harus qawwam di rumahnya. Harus qawwam. Ana Ustaz, daripada ana ribut sama istri mendingan ana diem. Mendingan ana tidak menggubris. Antum itu jangan mikir sekarang. Antum kok laki pakai perasaan sih? Heran ana. Heran kok laki pakai perasaan itu. Dibenci loh dalam Islam. Laki pakai perasaan. Nggak enak Ustaz ke istri anak. Mau nasihati. Tukar baju antum aja. Kok bisa antum laki-laki ya nggak punya qawwam, nggak punya power di rumahnya. Padahal kata Allah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya qawwam? Memimpin, melindungi, mengayomi, berbuat baik, lembut kepada istrinya. 'Alan nisa. Bukan digiring sama istrinya. Bukan digiring. Apakah Anda berpikir wahai para suami, ketika Anda mendiamkan istri Anda bermasalah di dunia, apakah Anda pikir karena sebab perasaan Anda yang tidak enak, kemudian itu tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang suami ya, wazzauju ra'in. Seorang suami adalah pimpinan dan akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Anggotanya bakal ditanya di hadapan Allah. Maka dalam rumah itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Salah-salah, benar-benar. Mana kesalahan yang bisa ditoleransi, mana kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Di antara kesalahan yang tidak bisa ditoleransi adalah kesalahan seorang istri ketika dia sampai pada derajat nusyuz kepada suaminya. Dia angkat suaranya kepada suami. Ya. Dia tidak taat kepada suami. Suami sudah menetapkan, kamu harus sholat, tapi istri tidak sholat. Kamu harus puasa wajib, tapi istri tidak puasa wajib. Ini nusyuz. Karena saking mangkalnya istri kepada suami, suami meminta berhubungan biologis, akan tapi istri tidak memperturutkan dengan alasan begini dan begitu, itu nusyuz. Dan seorang istri yang tidak memperturutkan keinginan suami untuk berhubungan biologis, maka dia dilaknat oleh malaikat dari malam sampai subuh. Bahkan kata Nabi SAW, ada golongan manusia yang dia tidak mendapatkan pahala sholatnya meskipun sejengkal dari kepalanya. Siapa mereka? Di antaranya adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya. Berat memang bu, taat kepada suami itu. Ya, ini suami-suami jangan merasa terwakili antum. Antum kalau sama omongan anak merasa terwakili, antum tidak punya qawwam loh berarti di keluarga. Paham antum? Ini sarkas ini. Justru kalimat seperti ini justru sindiran buat para suami yang nggak punya sifat qawwam, nggak punya harga diri di hadapan istrinya, nggak punya power. Nah kok bisa gitu? Di awal nikah dulu tuh nggak ada pak, gitu loh. AABB laki itu begitu. Jangan nggak punya power di depan keluarga tuh, jangan nggak punya power.
Tunjukkan antum sebagai seorang pemimpin. Ini kalimat ini, Wan. Jangan, makanya setiap nyindir istri, nyindir para istri ini, para wanita untuk taat kepada suami, taat mana? Terus diantara suami, Bu, kalau ada suami ibu di sini, terus anak ngomong begini, dia merasa, wow, kan, sudah dinasihati sama Ustadz. Berarti antum tidak punya qawam. Paham antum? Kalau ada seorang ustadz menasihati kepada istri, kemudian antum rongokno iki lho sing bener ngene. Berarti antum sebagai seorang suami tidak punya qawam kepada istrinya. Akhirnya mau nggak mau antum merasa lega dengan penyampaian ustadz, antum tidak bisa menyampaikan itu kepada istri antum sendiri. Iya apa enggak? Iya. Enggak Ustaz, ana sudah ngasih nasihat. Lewat mana? Lewat status. Antum zaman teknologi sekarang ini komunikasi kayaknya tambah susah. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat malahan. Benar nggak? Iya. Ada masalah suami istri, sindar-sindiran lewat status. Yang suami masang statusnya Ustadz Khalid Basalamah, yang istri masang statusnya Ustadz Syafiq Basalamah. Khalas sis. Yang Ustadz Khalid penjelasannya ketegasan seorang suami kepada istri. Ya, iya, ibu orang begini. Yang Ustadz Syafiq apa? Hendaknya suami berlaku lemah lembut kepada istrinya. Ustadznya diadu. Allah musta'an. Makanya wahai para pasutri, kalau ada apa-apa bicarakan, ngomong, jangan dibiarin, jangan diumbar-umbar. Kalau pasang status itu semua orang akhirnya tahu, meskipun kita tidak nyebut pasangan kita. Orang laki di siang bolong tidak ada masalah apa-apa, kita tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba ngupload ceramah ustadz, seorang suami wajib tegas kepada istrinya.